Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Semoga kesehatan selalu mengiringi kita semua. Amin. Hari ini Selasa tanggal 30 Maret kembali lagi bersama saya Hida Hikmadini dan rekan saya Alvin Berwamika. Sudah lama ya Mas kita ini nggak ngobrol-ngobrol tentang pemilu atau pilkada bareng Bawaslu Rembang ya? Ya benar, lama sekali nggak ada acara ngeronda seperti ini lagi ya, talk show seperti ini. Pada undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan, dua gelaran tersebut akan dihelat lagi tahun 2024 mendatang. Meskipun perhelatan pemilu akan dihelat lagi 3 tahun yang akan datang, untuk menuju perhelatan tersebut, Bawaslu Rembang tetap mempunyai isu-isu tentang kepemiluan ataupun kepemilihan. Nah, kegiatan talk show semacam ini sebagai upaya Bawaslu Rembang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tentu masih banyak cara lain yang juga kami lakukan. Nah, bicara soal sengketa, seolah kita bicara tentang perselisihan. Sengketa apa yang bisa berpotensi muncul? Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan? Terus bagaimana cara mengajukan permohonannya? Di samping saya sudah hadir partner diskusi yaitu Koordinator Defisit Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang, Bapak Amin Fauzi. Selamat siang Bapak. Selamat pagi menjelang siang Mas Alvin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, lahir batin semuanya. Alhamdulillah, sahabat semuanya. Jika memang ada pertanyaan, ada saran atau ada masukan, bisa langsung komen ke Instagram atau ke Facebook Bawaslu Rembang. Dan apabila teman-teman ketinggalan siaran langsungnya kita, bisa langsung lihat aja ke siaran ulangnya di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Rembang. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, sebelum masuk ke topik inti, mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya ya, apa sih kegiatan Bawaslu Rembang setelah tahapan pemilu maupun pemilihan selesai ini? Ya Pak, untuk kegiatan Bawaslu ini apa saja sih Pak setelah pilkada ini Pak? Terima kasih Mas Alvin dan Mbak Ida. Memang perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 sudah purna dan kita juga sudah mendapatkan dan juga sudah dilantik Bupati dan Wakil Bupatinya. Lantas pertanyaannya kemudian apa pekerjaan Bawaslu kemudian ketika perhelatan pemilu maupun pemilihan selesai. Walaupun sudah selesai, namun kita masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peran Bawaslu, bagaimana Bawaslu memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Salah satu yang kita helat adalah mengagendakan membentuk kegiatan desa pengawasan. Di tahun ini setidaknya ada 4 desa pengawasan yang sudah kami bentuk. Pekan yang lalu kita membentuknya di Desa Sundri, Kecamatan Gunem. Nah, ada 4 desa pengawasan. Selain itu ada Desa Anti Politik Uang. Ini juga ada di 4 desa. Selain itu juga kita juga akan melaksanakan kegiatan Bawaslu Push to School 8 yang rencananya kita akan mengadakan edukasi politik kepada para siswa di beberapa sekolah itu. Ada juga di pesantren, di pondok pesantren ya, karena di Kabupaten Rembang ini kan ada banyak sekali pondok pesantren yang saya kira juga butuh untuk didesimasikan pendidikan politik. Di kegiatan-kegiatan talk show seperti ini yang harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa makna penting dari pemilu, apa makna penting pengawasan pemilu, agar kelak seandainya ada pemilu, ada pemilihan, kita bisa sama-sama untuk mengawasi. Kira-kira begitu. Oke, berarti ini banyak ya Pak kegiatan. Sebenarnya banyak kegiatan, cuma mungkin
masyarakat belum pada ngerti apa nih gitu kan Benar. kegiatannya. Kegiatannya padahal kan gitu padat ya untuk Ya, Bawaslu sendiri. ada tadi Pak Amin bilang desa pengawasan, ada anti politik uang, banyak sebenarnya kegiatannya. Oke, lanjut ke topik sebelumnya, berbicara tentang mekanisme penyelesaian sengketa saat pemilu. Nah, mungkin bisa Pak dijelaskan secara sekilas apa itu sengketa proses pemilu? Singkat aja nih Pak. Oke. Jadi dalam pemilu, dalam pemilihan gitu kan, jadi salah satu indikator bahwa pemilu dikatakan demokrasi, demokrat kan ada beberapa indikator gitu ya. Salah satunya adalah ada regulasinya, ada penyelenggara pemilunya, dan yang penting adalah penegakan hukumnya. Nah, jadi maka ada instrumen namanya penegakan hukumnya. Instrumen penegakan hukumnya ada macam-macam gitu kan. Nah, bisa melalui penanganan pelanggaran, bisa melalui penanganan kode etik maupun penanganan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa hasil. Nah, kita bicara pada soal penyelesaian sengketa ini. Nah, namanya kita bermasyarakat, apalagi ini dalam kontestasi pemilu, tentu banyak hal, banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Baik itu peserta, baik itu penyelenggara, baik itu masyarakat, yang tentu dari banyak keterlibatannya itu juga tidak menutup kemungkinan menuju adanya sebuah konflik gitu kan. Dan namanya sebuah kepentingan, maka tarik menariknya juga bisa jadi ada gitu kan. Bisa jadi memungkinkan. Nah, konflik itu bisa jadi muncul sebuah sengketa itu. Dalam konteks ini adalah Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu gitu kan. Baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu gitu. Oke, sudah Pak? Ya. Oke. Kita sekarang tadi kan Bapak sempat bilang ya sengketa proses peserta dengan tadi proses yang ditangani oleh Bawaslu yaitu antara peserta dengan penyelenggara dan peserta dengan peserta, antar peserta. Nah, ini kita mau bahas satu persatu dulu nih Pak, biar nggak bingung, masyarakat juga biar nggak bingung. Nah, kita nih mau bahas yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara dulu. Dalam sengketa ini bisa dijelaskan siapa aja Pak pihak yang bisa mengajukan permohonan atau pemohon? Pihaknya ini siapa aja Pak? Baik, ada banyak pihak yang bisa mengajukan atau sebagai pemohon dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, pertama adalah partai politik calon peserta pemilu. Partai politik calon peserta pemilu. Yang kedua adalah partai politik calon peserta pemilu ini parpol yang sudah mendaftarkan kepada KPU tapi belum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, jadi setiap mau perhelatan diri ke KPU untuk menjadi peserta. Nah, nanti KPU akan melakukan verifikasi dan segala macamnya. Pada proses dia mendaftarkan diri itu juga sebagai partai politik peserta pemilu. Tapi ini belum ditetapkan masih sebagai calon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu. Nah, partai politik peserta pemilu ini partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu. Yang berikutnya adalah bakal calon anggota DPR RI, DPR di dalam
daftar calon sementara DCS. Ini juga belum ditetapkan. Yang berikutnya adalah calon anggota DPD, bakal calon anggota DPD yang sudah mendaftarkan ke KPU ini sudah didaftarkan. Yang berikutnya adalah calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPR RI yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian calon anggota DPD yang sudah ditetapkan oleh KPU, kemudian gabungan partai politik. Yang berikutnya adalah bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir adalah pasangan calon presiden. Jadi banyak sekali pemohon yang bisa mengajukan permohonan sengketa proses pemilu. Ya. Terus lalu siapa sih Pak yang jadi termohonnya ini? Kalau dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara semuanya adalah KPU RI, KPU provinsi maupun KPU Kabupaten kota. Jadi tergantung tingkat-tingkatannya di mana yang bisa mengajukan itu. Terus objeknya yang disengketakan ini apa nih Pak? Objeknya adalah keputusan KPU RI atau KPU provinsi atau KPU kabupaten kota dalam bentuk surat keputusan atau berita acara. Jadi dua hal itu yang bisa dijadikan objek sengketa dalam proses penyelesaian sengketa peserta antara peserta pemilu dengan penyelenggara hal itu. Begitu. Jangka waktu Pak untuk mengajukan permohonan antara peserta dengan penyelenggara ini. Dalam tadi sedikit menyinggung ya, jadi dalam proses penyelesaian sengketa ini kita mengacunya pada Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang pemilu. Nah, soal sengketa ini turunannya adalah sudah mengacu pada Perbawaslu nomor 18 tahun 2017, kemudian perubahan Perbawaslu 18 tahun 2018, Perbawaslu nomor 27 tahun 2014, serta Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 yang mengatur itu. Nah, kaitannya dengan jangka waktu, kapan objek sengketa itu bisa disengketakan, kapan objek itu bisa dimohonkan untuk dijadikan sengketa. Dalam undang-undang itu, dalam peraturan undang-undang itu batasnya adalah 3 hari. Tunggu dulu, maaf ya Pak. Saya ingin mengingatkan lagi untuk sahabat-sahabat semua, langsung saja komen ke Instagram maupun Facebook Bawaslu Rembang. Dan apabila teman-teman ketinggalan talk show siaran langsung kita ini, bisa lihat ke siaran ulangnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lanjut Bapak tadi. Baik. Jangka waktunya. Iya, waktunya. Jangka waktunya adalah 3 hari sejak SK atau WA itu diterbitkan oleh KPU. Sejak 3 hari ini, 3 hari pada 3 hari kerja itu. 3 hari kerja. Oke. Ini menghitungnya pakai mengayun. Simulasinya adalah misalnya SK atau WA itu hari Senin gitu kan, diterbitkannya hari Senin. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, berarti Seninnya nggak dihitung ya? Langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi penghitungannya adalah mengayun. Oke. Tapi ini pakai hari kerja ya. Hari kerja, oke. Nah, seandainya nih Pak ada calon yang mau mengajukan sengketa, ini caranya gimana sih Pak? Terus dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi dalam penyelesaian sengketa ini ada 2 tahap, ada 2 jalur yang bisa diajukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan. Yang pertama adalah melalui ketemu langsung, datang secara langsung ke kantor Bawaslu, atau secara online. Nah, secara online kita memiliki sistem namanya SIPS atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa ya Pak. Nah, kita bahas satu persatu. Yang misalnya ada yang mengajukan secara online, mengingat
terbatasnya waktu, terbatasnya tenggat waktu permohonan yang seperti itu, bisa jadi orang tidak bisa langsung ke kantor, tapi bisa jadi melalui online. Nah, mereka bisa membuka kanalnya website SIPS, kemudian mengajukan permohonan itu. Nah, kemudian yang bersangkutan nanti akan mendapatkan konfirmasi by email oleh operator, gitu kan. Nah, kemudian mereka mengisi apa-apa saja yang dipersyaratkan dalam menu-menu itu. Nah, kemudian setelah mengisi, setelah terkonfirmasi, kemudian mereka tetap juga menyerahkan berkasnya ke kantor Bawaslu. Berarti tetap ya meskipun tetap online, tapi tetap memberikan atau menyerahkan berkas-berkas tersebut ke kantor Bawaslu. Ya, betul. Jadi soal berkas ini memang harus diserahkan ke kantor Bawaslu, walaupun dia mengajukannya pertama melalui online, melalui aplikasi SIPS. Yang kedua adalah melalui datang secara langsung. Melalui datang secara langsung ke kantor Bawaslu, Rembang. Dia datang ke kantor Bawaslu, kemudian diterima oleh pegawai, terus menerima yang bidang penyelesaian sengketa ini kan. Nah, dengan membawa berkas-berkas yang dipersyaratkan dalam Bawaslu. Berkas-berkasnya banyak, saya kira, yang mesti disertakan. Nah, yang pertama adalah soal, tentu yang perlu disampaikan adalah yang pertama adalah soal identitas, gitu kan. Identitas pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan segala macam. Yang kedua adalah identitasnya termohon, nama, alamat, dan kemudian yang berikutnya adalah menyerahkan juga surat permohonan. Surat permohonan itu sebenarnya form-formnya sudah disediakan dalam Bawaslu. Di situ ada item-item yang mesti diisi dalam surat permohonan itu. Nah, dalam formulirnya adalah PSP1. Di situ memuat ada nama pemohon, identitas pemohon, kemudian ada kedudukan pemohon, termohon, uraian kewenangan penyelesaian sengketa, ada uraian mengenai tenggat waktu, kemudian ada hal-hal yang dimohonkan, ada objek sengketa apa yang dimohonkan, kemudian alasan kenapa memohonkan sengketa, gitu kan, atau dalam istilahnya itu ada posita, kemudian di situ juga ada petitumnya atau hal-hal yang dimohonkan, gitu kan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya adalah di situ juga harus ada tanda tangannya pemohon, ada tanda pemohon. Yang berikutnya adalah itu dibuat dalam rangkap 4, yang satu asli, yang 3 fotokopi. Rangkap 4, yang satu asli, yang 3 fotokopi. Itu hal-hal yang perlu dilakukan kepada pemohon. Kemudian nanti dari pihak penerima akan mengecek, akan memverifikasi apakah apa yang sudah disampaikan itu sudah benar atau belum, sudah lengkap atau belum, gitu kan. Nah, nanti kemudian dari pihak penerima akan mencatat dalam buku penerimaan permohonan apa yang sudah diberikan itu. Nah,
setelah mengecek, setelah verifikasi, kalaupun misalnya ada yang kurang lengkap, Nah itu gimana Pak? nanti juga disampaikan kepada pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi dari apa yang kurang lengkap. Untuk jangka waktunya Pak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang kurang itu tadi Pak? Jangka waktunya 3 hari kerja. 3 hari kerja. Jadi dan dihitung saja kapan diserahkannya, kapan 3 harinya, tergantung nanti menghitungnya. Terus dalam hal ini apa sengketa antar peserta dengan penyelenggara nih Pak, apakah diperbolehkan membawa kuasa hukum? Oh iya boleh. Kuasa hukum boleh, pemohon bisa menggunakan kuasa hukum gitu kan. Tentu tidak asal kuasa hukum, tapi harus ada persyaratan yang mesti dilengkapi, misalnya surat kuasa, kemudian kartu pengacara gitu. Jadi itu memang yang bersyaratkan menjadi kuasa hukum. Nah, langsung mungkin ada pertanyaan, Mbak Ida, bisa dibaca? Sebentar, pertanyaannya sebentar ya Mas, ini nyari. Oke. Oh ada ini pertanyaannya, ini di Facebooknya Aji Mukti ya. Disebutkan bahwa permohonan dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara adalah parpol calon peserta pemilu, bakal calon anggota DPR atau DPRD. Batasnya sampai kapan dia bisa mengajukan permohonan, sebab bisa jadi mereka tidak ditetapkan sebagai calon. Baik, memang salah satu memang beberapa pemohon yang boleh mengajukan penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu itu adalah bakal paslon. Parpol yang menjadi bakal peserta pemilu, ada anggota DPR, DPRD atau DPD yang bakal menjadi peserta pemilu. Nah, kemudian pertanyaannya menarik nih, ketika mereka itu ditetapkan menjadi peserta pemilu, apakah mereka tetap bisa menjadi pemohon dalam penyelesaian sengketa? Nah, tentu ini juga tidak bisa ya. Mereka bisa mengajukan permohonan itu batasannya adalah ketika sudah ditetapkan, ketika sudah ada penetapan peserta pemilu. Mereka tadi yang dalam pertanyaannya itu kan masih bakal ya, bakal. Parpol bakal peserta pemilu, ada calon anggota DPR, DPRD atau DPD. Nah, ketika nanti KPU sudah menetapkan peserta pemilu, calon peserta pemilu, maka mereka sudah tidak bisa mengajukan lagi. Jadi ada batasannya kan, antara dia mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta pemilu dan nanti ketika sudah ada penetapan, itu ruang yang mereka bisa digunakan untuk mengajukan permohonan sengketa. Selepas itu ya tidak bisa. Ya kan? Oke, Pak Amin bisa minum dulu Pak Amin ya. Oke, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi soalnya kan. Oh, iya. Sudah beberapa pertanyaan ini soalnya. Kurang lebih ada 6-7 ya. Waduh. Gitu. Pada kepo kayaknya ya, benar. Oke, lanjut ya Bapak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram. WMSI_member MSI. Mau tanya Pak, ketika yang mengajukan permohonan adalah parpol, nah siapa yang tanda tangan? Oke, siapa yang tanda tangan gitu kan? Siapa yang tanda tangan. Jadi memang tanda tangan itu menjadi hal yang penting dalam permohonan sengketa, karena bahwa itu nanti terbukti siapa identitasnya. Nah, ketika yang mengajukan partai politik, itu pertanyaan dari partai politik kan, maka yang tanda tangan adalah ketua dan sekretarisnya. Ketua dan sekretaris. Nah, ketika dia mengajukan permohonan sengketa itu ke Bawaslu RI, maka
yang tanda tangan adalah ketua umum sama sekretaris di tingkat pusat. Kalau yang dia mengajukannya di tingkat provinsi ke Bawaslu provinsi, maka yang tanda tangan adalah ketua provinsi. Begitu juga kalau yang di tingkat kabupaten yang mengajukan di tingkat kabupaten. Pada tahun 2019 lalu kita juga punya pengalaman untuk menyelesaikan sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara. Saat itu yang mengajukan adalah Partai Hanura di tingkat kabupaten, maka yang menandatangani saya itu sudah ketua sama sekretarisnya. Ada juga saat itu yang mengajukan Partai Demokrat, yang menandatangani juga ketua dan sekretarisnya pada saat itu. Nah, sekarang pindah ke sengketa antar peserta pemilu, Pak. Untuk sengketa ini siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan sih, Pak? Atau disebut sebagai pemohon kalau di sengketa antar peserta? Baik, kita berpindah ke yang kedua itu ya, sengketa antar peserta pemilu, Jadi pemohonnya adalah siapa yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa antar peserta pemilu. Nah, ada beberapa. Yang pertama ada partai politik peserta pemilu, kemudian calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kemudian calon anggota DPD, kemudian tim pelaksana anggota DPR RI, tim pelaksana anggota DPR RI, tim pelaksana kampanye calon anggota DPR di provinsi, tim pelaksana kampanye calon anggota DPR di kabupaten, dan tim pelaksana calon anggota DPD. Nah, tim pelaksana itu kemudian juga didaftarkan ke KPU. Kalau yang DPR RI atau tambah satu lagi adalah calon presiden, wakil presiden, dan tim kampanye calon anggota paslon presiden, wakil presiden. Terus yang bisa jadi termohon nih, Pak, kalau di antar peserta dan penyelenggara kan KPU. Nah, kalau antar peserta pemilu itu siapa yang jadi termohon, Pak? Kalau namanya antar peserta peserta, maka pemohon maupun termohonnya juga sama-sama bisa menjadi, dan pemohonnya juga yang sebelumnya saya sebutkan tadi juga bisa menjadi termohon. Terus untuk objeknya nih, Pak, kalau objeknya apa namanya untuk antar peserta pemilu nih? Baik, kalau yang antara peserta pemilu dan penyelenggara tadi kan objeknya adalah keputusan KPU gitu ya, dari berupa SK maupun berita acara. Maka yang ini adalah yang antar peserta adalah objeknya adalah hal-hal yang dirugikan yang merasa dirugikan oleh salah satu atau beberapa dari peserta pemilu, jadi begitu. Nah, di situ ada misalnya di Perbawaslu juga ada itu. Apa yang dirugikan? Salah satunya adalah adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung. Adanya hak peserta pemilu yang dirugikan. Nah, konteksnya adalah bisa perbuatan, bisa perbuatan di lapangan dan segala macam gitu. Nah, itu bisa mungkin dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu. Ada jangka waktunya nggak sih Pak ini? Permohonan penyelesaian sengketa antar peserta adalah prinsipnya adalah dengan acara cepat gitu ya, kita begitu. Acara cepat itu gimana nih maksudnya? Nah, ini mekanisme sengketa yang nanti bisa dibahas kemudian hari. Kalau permohonannya adalah pada hari itu juga
pada hari itu juga diharapkan bisa diselesaikan gitu kan. Nah, ketika ada permohonan orang itu mengajukan hari itu gitu kan, tapi ketika dia belum bisa melengkapi formilnya maka bisa ditunggu atau disediakan waktu dalam waktu 1 hari. Nah, ketika 1 hari itu tidak dilengkapi maka tidak bisa dilanjutkan. Untuk yang menanganinya ini Pak, apakah di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota atau Provinsi atau RI, mungkin di Panwaslu Cap bisa menanganinya Pak? Baik, jadi dalam peraturan Bawaslu itu yang bisa menangani dalam undang-undang itu yang menangani penyelesaian sengketa antar peserta itu bisa Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Tapi dalam Bawaslu Kabupaten Kota juga bisa memberikan mandat kepada kecamatan. Ini memberikan mandat. Jadi kalau kita sedikit menyinggung mengenai hukum administrasi negara itu kan namanya kewenangan itu kan bisa berasal dari atributif, bisa delegatif maupun sebenarnya tadi berupa mandat gitu kan. Nah, atributif itu yang ditegakkan oleh undang-undang, oleh pembuat undang-undang gitu kan. Yang namanya delegasi itu pejabat dengan berwenang memberikan delegasi kepada pihak yang berikan kewenangan gitu kan. Nah, kemudian mandat ini tugas ini diberi kewenangan diberikan kepada pihak yang berwenang, tapi yang bertanggung jawab tetap orang yang diberikan mandat tersebut. Jadi walaupun dalam penyelesaian sengketa antar peserta ini yang bisa memberikan mandat kepada Panwaslu kecamatan, tapi yang bertanggung jawab adalah tetap Bawaslu dengan dampaknya itu kota. Kira-kira begitu. Ada dokumen nggak sih Pak yang harus disiapkan? Jadi kalau penyelesaian sengketa antar peserta itu ini bisa diajukan melalui tulisan maupun lisan. Oh, lisan bisa ya? Lisan bisa melalui telepon dan tapi walaupun disampaikan secara lisan lewat telepon atau misalnya secara langsung, tapi tetap nanti petugas atau pengawas menuliskannya dalam formulir T11. Nah, itu dari apa yang disampaikan dalam lisan itu ditulis gitu ya. Formulir itu nanti kemudian pemohon menandatangani dalam formulir itu. Jadi tetap walaupun secara lisan tapi tetap bisa tetap nanti dituliskan dalam formulir tersebut ya. Itu kira-kira. Ini ada saran ini dari di Instagram Gea Fadila. Ada saran ya untuk Bawaslu Rembang terus melakukan kegiatan seperti ini setiap bulan sehingga dapat mengedukasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut peran serta kepemiluan. Terima kasih Mbak Gea Fadila untuk saran pagi hari ini. Baik, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam perbincangan kita. Hari ini kita baru membahas mengenai permohonan sengketa. Edisi berikutnya kita akan lanjut lagi bagaimana penyelesaiannya, bagaimana dengan mediasinya, adjudikasinya, putusannya, dan sebagainya. Kita bahas di edisi berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah ucap dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.